Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang parkir ke pasar malam, yang hadir kudu jawab salam. Malam-malam ada kuntil anak, yang jawab salam duitnya banyak. Tadi mah diam aja, dengar duit aja. Waduh. Tukang parkir minum Coca-Cola, yang hadir dapat pahala. Tukang parkir minum susu, tapi sayang susunya nggak ada. Lah. Susu itu adalah zat penyempurna dalam hidup. 4 sehat, 5 sempurna. Bu, Pak, masih hidup? Ada minuman namanya soda gembira. Soda gembira. Kenapa disebut soda gembira? Ternyata soda dicampur dengan susu. Berarti kalau saya pengen gembira dikasih loh. Allah. Pak, minum susu enaknya pagi apa malam? Malam, betul Pak. Saya juga kata guru TK. Nih kata guru TK, pok ame belalang kopo. Ikutan, yang gak ikutan sakit gigi. Pok ame kopo, siang makan nasi, kalau malam minum. Dah tuh. Kenapa jadi ngomongin susu ini? Susu itu bahasa Indonesia. Bahasa Sundanya nenen. Coba yang kami nenen. Allah, benar kali ya bahasa Sundanya nenen ya? Tuh, benar orang Sunda tuh. Sekali lagi jawab salam ya. Pak, Bu, jawab salam. Yang kencang saya doain supaya punya menantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu mertua mata duitan. Biasanya yang duit aja itu cewek apa cowok Pak? Laki-laki apa perempuan? Pak jujur Pak, jangan takut-takut. Biasanya yang duit aja laki-laki apa perempuan? Perempuan, bingkang, bener. Waktu pacaran mau ngomongnya, pagi makan, sore tiada, aku rela asal kau setia. Pret lah. Barang geus kawin mah masya Allah, listrik nat nitut bae, betul. Anak pengen bayaran, betul. Gas habis, lagu yang tadi lupa, ganti lagi. Aduh pusing nggak punya. Ulangi. Aduh pusing nggak punya. Aduh puyeng mikirin. Semoga ya hari ini Allah berikan duit yang banyak. Alhamdulillah. A'udzubillahi bismillahi alhamdulillah amma ba'du. Walau waktu dah soalnya. Wa qala Allah Ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Wa qala Nabiyyu Muhammad Ar-Rahimu tausi'ar rizki wa tutawilu umri. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Hadratil Mukarram
para guru kita semua, ketua IDMI beserta jajarannya, para anggota, alladzi lam yudkar ismuhum li daruratil waqti. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak pengen didoain Pak? Pak, woi, benci apa sama saya nih? Mudah-mudahan bapak-bapak, saya doain bapak-bapak, amin bu, amin bu. Ya Allah, amin. Bapak-bapak minta rezeki sekarung, buat apa? Minta duit sekarung, buat bekal bikin warung, sisanya buat bekal nyandung. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, bu, mudah-mudahan hidupnya penuh berkah, amin ya robbal. Gelangnya penuh, amin atuh. Gelangnya penuh, kalungnya penuh, kulkasnya penuh, kantongnya penuh, ATM-nya penuh. Alhamdulillah. Kalau tadi kata Ustaz Soeb baca sholawat dulu, saya juga punya sholawatan, gak bakalan kalah siap. Kalau saya bilang nah pinter tuh ya. Ulangi, ulangi, bu ikutan bu. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin-rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin-rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi asani wadah, atfataya jiratal ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul salamun, ya Rabbi niwadah, atfataya jiratal ya uhailal judi wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin-rajin baca sholawat. Ingin bahagia dunia akhirat, rajin-rajin baca sholawat. Ayo bareng ya Rasulullah alaih ya Rabbi sani wa darodi atfata rotal ya uhai jode wal karami. Ya Rasul salamun, ya Rabbi liwadarodi atfataya jiratal ya uhai wal karami. Jamaah, ibadah ada yang disebut dengan ibadah jasadiah. Apa bu? Woi ngaji yang benar. Ada yang disebut dengan ibadah jasadiah. Apa itu ibadah jasadiah? Ibadah yang tertumpu kepada jasad, badan. Contohnya sholat. Sholat ini adalah ibadah jasadiah. Makanya sholat itu banyak yang gak mau, capek. Betul. Sholat itu capek, berat sholat itu. Apalagi kalau sholat sambil ngegendong kulkas 2 pintu. Berat kagak tuh?
Berat, betul. Karena sholat itu ibadah jasadiah. Yang kedua, ada ibadah ruhaniyah. Ki Gacor diem aja, Ki Gacor diem aja. Ternyata lagi zikir, hatinya lagi zikir. Makanya ketika ngelihat Ki Gacor lagi ngelamun aja, jangan suzon, bukan lagi mikirin setoran motor. Itu lagi ibadah ruhiyah, ya, zikir khauf namanya. Dua tuh ya, ibadah jasadiah, yang kedua ibadah ruhaniyah, ruhiyah. Yang ketiga ibadah maliyah. Apa itu ibadah maliyah? Ibadah yang tertumpu kepada harta. Contohnya berkurban. Nah, ini ibadah maliyah. Betul. Yang pelit mah susah banget tuh berkorban. Paling tadi kata Kiai Ujang tuh ya, katanya korban perasaan paling juga. Betul. Doakan beliau mudah-mudahan panjang umur. Oh, namanya doang Ujang ya. Orangnya mah udah aki. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Ulangi, ibadah ada berapa? Satu ibadah, dua ibadah, tiga ibadah. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada Idul Adha, berarti Idul itu kembali, Adha itu adalah menyembelih. Idul itu kembali, Adha itu menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih kambing, terus sapi, onta. Sunahnya yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk, itu sunah disembelih. Ada yang gede-gede, itu sunah disembelih. Jangan tersinggung ya gemuk nih. Jadi orang gemuk itu, Bu, jadi orang gemuk itu sedikit dosanya. Kenapa? Jarang orang gemuk yang jadi copet. Betul ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau merujuk kepada Idul Adha berarti kembali menyembelih. Kalau merujuk kepada Idul Kurban, nih. Halo. Tepuk semangat dulu deh. Bu, coba kalau kau senang hati petik jari. Coba semuanya. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati petik jari. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati bilang amin. Mahabelah ceramah malah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara kurban itu berasal dari kata qoroba yaqrobu kurban wa kurbanan. Artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan Allah itu namanya kurban. Tapi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, Bu, mau nggak dekat dengan Allah? Mau nggak, Bu? Bu, mau nggak taqarruban ilallah, dekat dengan Allah, mau apa enggak? Ada 4 syaratnya. Kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang kita inginkan selama baik untuk kita pasti dikabul oleh Allah Subhanahu. Kita kalau dekat pejabat tuh, ya mau apa aja kan ada orang dalam gitu ya, Pak ya, Bu ya. Begitu juga kalau kita dekat dengan Allah. Tapi bagaimana caranya dekat dengan Allah?
asumsi kita katanya yang dekat dengan Allah kiai ustadz. Belum tentu. Betul. Kita pun yang bukan ustadz, yang bukan kiai bisa dekat dengan Allah. Caranya pertama harus rajin bertemu dengan Allah. Woi. Kalau kita pengen punya CS, itu syaratnya rajin ketemuan, betul? Nggak mungkin orang yang nggak pernah ketemu jadi CS, jadi bestie, nggak mungkin. Woi, itu Prabowo CS gua, emang udah bertemu belum? Lah, betul ya? Betul ya? Kalau sering ketemu biasanya jadi CS, jadi bestie, betul? Itu Kibat sama KJP kayak Ipin Upin tuh, kemana-mana berdua tuh ya. Kalau pengen dekat dengan Allah, syarat yang pertama harus rajin bertemu dengan Allah. Di mana? Di sholat 5 waktu. Itu kita bertemu di sholat 5 waktu. Betul, betul. Bahkan waktu kita sujud, ini adalah jarak yang terdekat antara hamba dengan Khalik. Masya Allah. Pak, sujudnya jangan terlalu cepat. Sujudnya yang lama kayak orang-orang zaman dulu. Sujud lama, sholat ini pelupuh, tadi pelupuh. Tahu nggak pelupuh? Amben, orang Sunda menyawun tuhnya. Lama banget imam, ya, nggak bangun-bangun. Ternyata jenggotnya kecepet. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuh, syarat apabila kita ingin dekat dengan Allah, yang pertama harus rajin ketemu dengan Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini termasuk manusia yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Bu, pengen bu jadi wanita solehah? Pengen? Nih saya bocorin. Di dalam kitab namanya kitab apa? Qurratul Uyun. Syarat menjadi istri yang solehah itu bu, masyarotahu fi jami'i umuriha, itu adalah selalu menyenangkan suami dalam setiap perkara, nyenengin terus. Pertanyaannya, bini bapak nyenengin apa ngeselin? Jawab pak, bini bapak ngeselin apa nyenengin? Rekam kasih ke istrinya. Masyarotahu fi jami'i umuriha. Kalau suami lagi puyeng, kan suami lagi puyeng ngelamun aja gini, ngeluk aja ya bu ya. Bu ya, suami lagi apa? Lagi puyeng mengeluk aja. Jangan dulu disantrolin gas kosong. Jangan dulu suruh beli token listrik. Itu gas takut dilemparin doang ke muka. Ibu ngambil anduk yang banyak bolongnya. Tahu anduk yang banyak bolongnya? Anduk yang banyak bolongnya bu, punya nggak? Ini syarat menyenangkan suami. Nih, pakai anduknya. Langsung ibu jalan di depan suami. Pas di depan suami, merosot. Itu cara menyenangkan suami. Nanti suami buru-buru masuk kamar. Mau ngapain? Ngambil silet sama gunting. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi baru pertama kan ya? Yang kedua, kalau kita pengen dekat dengan Allah, rajin baca pesannya dan rajin jawab pesannya. Jangan pesan Siti aja selingkuhan. Tony. Padahal mah si tetangga. Jemaah, maka harus rajin membaca pesan Allah dan menjawab pesan Allah. Di mana pesan Allah? Di dalam Al-Quran. Itu pesan Allah semua di dalam Al-Quran. Baca, jangan dibaca doang. Betul. Kita juga punya WA, kalau di read warna biru doang kesel, kagak dijawab. Itu sih. Di read doang warna biru, kesel. Dibaca dan dijawab. Kata Allah,
Apa di dalam pesannya? Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Bukan zina dalam arti anggota tubuh aja, kata guru kita itu Ustaz Hasan tuh. Bukan zina itu namanya berhubungan berhubungan bersetubuh doang. Zina mata, zina telinga, zina mulut, banyak zina-zina yang lain mah. Ini Masya Allah, mentang-mentang kagak ada istrinya, ketebel lihat pramugari. Masya Allah, pramugari toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Wow, ruhai. Itu pramugari jalan. Emang saya topeng monyet gitu. Sebenarnya mah ya di hati mah izin ya, diharap guru orang. Tapi kumaha deui mesti diaranan teresep cenah ge. Izin pada di hati mah, bener be ya. Ampura ge ya. Allah. Iya, jaga zina mata. Masya Allah. Allahu Akbar. Zina mulut sama aja. Ngomongin tetangga habis ngomongin semua, betul? Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Yuk bareng yuk yang gak ikut bisulan. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga meli Pajero, manehna panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Tadinya waras jadi. Itu zina mulut sama. Betul nggak? Ini Masya Allah, tetangga beli mio, dia haliwu beli koyo. Ada yang kayak gitu, ada. Bini siapa itu? Tuker tambah bang. Allahu Akbar. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau dekat dengan Allah, yang ketiga itu menghargai Allah. Apa bu? Menghargai dengan apa caranya menghargai Allah? Dengan bersyukur. Apapun yang Allah berikan kita syukuri. Masya Allah. Ini mah ibu-ibu nih ya. Bu, kalau kita baca kitab Qurratul Uyun, ciri istri yang soleh itu adalah qani'atan bima razaqallah. Istri yang merasa cukup dari rezeki Allah yang diberikan kepada suami. Oi. Bu, kalau misalnya ini malah suaminya lagi banyak duit, mah ngomongnya gimana? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang ku punya. Di alam-alam, betul. Allahu Akbar. Baru pulang juga. Nggak punya duit mak. Cek sairan bahasa Sumatera. Mun salakina barik dagang, ku istri di papa gancang. Kalau pinu basana akang, kantong kosong anjing belang. Jangan kayak gitu. Kalau suami lagi banyak duit, bertanya lagunya apa pak? Memiliki anugerah. Ya.
Kalau misalnya suami lagi kagak punya duit, dagangnya lagi nggak laku, gimana ngomongnya? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Nah ini yang ketiga tadi ya. Yang ketiga, Bisanya disimpan. apanya? Diundang lagi. Oh gitu. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, kalau menghargai Allah, yaitu dengan bersyukur. Yang keempat, berdamai dengan Allah. Apa itu berdamai dengan Allah? Mohon ampun sama Allah. Ini ciri-ciri orang yang takorup kepada Allah. Berdamai dengan Allah dengan cara mohon ampun. Kita kalau punya teman, misalnya ada percekcokan sedikit, kalau kita cuek kan jadi jauh, betul. Tapi kalau kita berdamai, persahabatan akan tetap terjaga, betul. Begitupun dengan Allah. Ketika kita banyak dosa sama Allah, mulai Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Masya Allah Bapak Ibu, istighfar itu menghapus dosa. Bu, coba kita kalau habis sholat merenung sejenak. Pak, habis sholat berenung sejenak, jangan dulu kemana-mana, 5 menit atau 10 menit. Di situ kita zikir, pejamkan mata. Bu, pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Ya, oke? Pejamkan mata, baca astagfirullah, astagfirullah. Jamaah, alhamdulillah. Ini salah satu tadi takoruban ilallah. Ada 4 caranya. Bu, lanjut ngajinya ya. Nggak apa-apa ngaji mah sambil selonjoran juga dapat pahala aja bu. Woi ngalonjor dia menang pahala tenan ngaji mah, betul. Ya ngaji mah emang karakternya kayak gitu. Ibu-ibu mah ada yang ngobrol aja, betul. Ada yang jualan aja ngajinya. Pelonjor juga nggak apa-apa ngaji mah ya, betul. Ngaji mah nggak ada batalnya. Ibadah yang nggak ada batalnya itu ngaji. Sholat ada batalnya, puasa ada batalnya, haji ada batalnya. Ngaji mah kagak ada batalnya. Ustadz ceramah bapak mau makan aja nggak apa-apa. Kalau nggak tahu malu mah. Segitu aja. Kalau masih ada, ya benar lagu masih banyak ini belum dikeluarin. Ntar aja lah ya. Saya pernah ngisi di sini ya, betul ya. Tapi kenapa nggak diundang-undang lagi? Saya ingat kayak saya pernah ngisi di sini ngebadalin guru kita. Segitu aja. Nama saya Muhammad Supri, panggilnya Ustadz Unyil. Rumah saya di Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Balaraja. Dari Polsek Balaraja lurus. Nanti sebelum Pasar Sentiong ada SMA 19, belok kanan, nanti ada rumah yang paling gede cat putih, itu rumah tetangga saya. Namanya Haji Sadar. Segitu aja. Dikasih kuis tuh. Sekalian. Oke.